Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Kita ketemu lagi dalam acara Celoteh Konseling. Ya, acara yang saya yakin teman-teman menunggunya, dan terima kasih telah selalu mengikuti apa yang saya ungkapkan. Ya, mudah-mudahan ini berarti dan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sekali lagi ya atas atensi teman-teman. Untuk selanjutnya mohon share dan kemudian komen, subscribe ya yang belum subscribe. Untuk kali ini kita akan membedah pembahasan tema besar, yaitu kompetensi bimbingan dan konseling. Nah, nanti akan secara bertahap atau secara secara pertampilan. Untuk tampilan kali ini kita akan membahas pengertian bimbingan dan konseling. Salah satunya begitu ya, bagaimana sih bimbingan dan konseling. Kemudian juga fungsi-fungsinya. Baik, tidak berpanjang kata, maka akan kita segera membahas bagaimana sih pengertian bimbingan. Bimbingan dan konseling ini dua kata sebenarnya, tapi jadikan satu. Ada yang mengerti pengertian bimbingan itu merujuk dari negara asalnya, yaitu Amerika Serikat, di mana Frank Person ini yang merintis bimbingan penempatan pekerjaan ya, dalam The Vocational Bureau. Nah, berawal dari itulah maka muncullah bimbingan dan konseling atau guidance and counseling, atau disingkat BK ya, bahasa Indonesia. Di sini banyak ahli yang membahas: Crow and Crow, Jones, Mortensen, Muller, Setzer, dan Stone ya. Nah, ini memberikan batasan ya bahwa bimbingan konseling itu berbeda-beda menurut mereka ya. Itu karena apa? Karena sudut pandang mereka berbeda-beda, sehingga tafsiran berbeda-beda. Secara garis besar terdapat dua pendapat, yaitu istilah bimbingan konseling sebagai suatu pengertian terpadu, jadi ya, nyatu, yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian di pihak lain, kelompok ahli menganggap bahwa bimbingan konseling itu merupakan dua istilah yang berbeda. Nah, bimbingan merupakan salah satu pelayanan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini mengakui bahwa konselor atau guru BK itu sebagai pendidik, dan menegaskan bahwa pendidikan merupakan upaya terencana untuk membantu peserta didik mengembangkan kehidupan pribadi, sosial, dan karir. Selanjutnya dinyatakan bahwa setiap peserta didik itu berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelayanan bimbingan dan konseling maksudnya ya, sesuai bakat, minat, serta kemampuan. Nah, ini ya. Jadi oleh karena itu wajib ya setiap sekolah sebenarnya dari SD sampai pendidikan tinggi kuliah itu harus ada lembaga ini atau orang yang menangani ini.
Nah, kemudian peraturan yang berkaitan dengan bimbingan konseling ini dijabarkan ya. Kalau di Indonesia melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia ya, nomor 57 tahun 2021 ya, tentang standar nasional pendidikan yang mewajibkan satuan pendidikan menyediakan layanan bimbingan bagi peserta didik dalam rangka pemenuhan standar proses dan layanan. Nah, ini betul tadi ya. Jadi sudah ada peraturannya. Jadi semua jenjang pendidikan harus ada bagian atau orang yang menangani bimbingan dan konseling. Kenapa? Karena di dalam proses pendidikan itu pasti ya ada beberapa hal yang menjadi hambatan buat anak didik, peserta didik. Nah, bimbingan yang awalnya dari negara asalnya yaitu Amerika Serikat. Ini pengertiannya tentu saja ya tidak sama pemahamannya dengan kita, dengan Indonesia. Namun disesuaikan dengan falsafah negara Indonesia ya. Ini dimodifikasi lah istilahnya tentang tanda kutip. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KKB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan berasal dari kata bimbing yang artinya pimpin atau asuh atau tuntun ya, atau perubahan. Nah, secara umum bimbingan merupakan proses pemberian bantuan atau tuntunan oleh individu yang lebih ahli tentunya kepada individu lain. Nah, tujuannya apa? Agar individu dapat memahami dirinya sendiri ya, dia bisa tahu siapa sih dia, kemudian mengatasi masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengembangkan potensinya secara mandiri. Ya, itu ya. Nah, bimbingan dalam penyelenggaraan bimbingan itu memiliki 9 unsur pokok yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pelayanan. Pelayanan bimbingan sebagai satu proses ya. Bimbingan itu tidak sekaligus dilakukan terus sekaligus ada hasil, enggak ya, proses ya. Kemudian yang kedua proses bimbingan. Nah, ini proses berupa pemberian bantuan. Kemudian yang ketiga bantuan diberikan kepada individu baik perorangan maupun kelompok. Yang keempat pemecahan masalah dilakukan oleh dan atas kekuatan klien sendiri. 5 ya, pelaksanaan bantuannya menggunakan berbagai bahan, interaksi, nasihat ataupun gagasan ya, serta alat-alat tertentu baik dari klien sendiri, konselor maupun lingkungan. Yang nomor 6 bimbingan diberikan untuk semua usia. Nah, tadi ya ada aturannya, mulai dari anak-anak, remaja dan orang dewasa. Nah, bimbingan diberikan oleh orang-orang yang ahli. Kemudian bimbingan tidak selayaknya memaksakan keinginan kepada klien ya. Jadi konselor tidak boleh memaksakan keinginan pada klien, namun berdasarkan kesepakatan. 9 bimbingan dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, unsur-unsur bimbingan yang sudah dikemukakan tersebut memberikan pemahaman secara lebih lengkap, yaitu bimbingan ini merupakan proses pemberian bantuan kepada individu baik perorangan maupun kelompok ya. Nah, pemecahan masalahnya dilakukan oleh dan atas kekuatan klien sendiri. Sedangkan pelaksanaan bimbingan menggunakan berbagai bahan ya, interaksi ya, komunikasi ya, nasihat maupun gagasan serta alat-alat tertentu baik yang berasal dari klien sendiri ya, konselor maupun lingkungannya dibuat lingkungan yang enak, nyaman, penuh perhatian misalnya. Nah, pemberian bimbingan meliputi semua usia ya. Sasarannya mulai dari anak-anak, remaja dan orang dewasa. Dengan pelaksana bimbingan adalah orang yang ahli. Kemudian bimbingan tidak memaksakan keinginannya kepada klien dan dilaksanakan sesuai norma berlaku. Nah, ini bimbingan meliputi semua pihak. Kalau kepada orang dewasa gimana? Itu ada namanya
konseling diperluas. Ya, misalkan peserta didik yang di sekolah punya masalah, ternyata masalahnya berakar dari rumah. Nah, ini konselor dengan izin dari sekolahan dan minta izin ke rumah untuk berkunjung ke rumah, berdialog dengan orang tua. Kemudian pengertian konseling. Nah, ini konseling. Hakikat konseling ya, konseling itu ya secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama. Kemudian dirangkai dengan menerima, ya, bersama, menerima, atau dengan menerima, atau memahami, bersama-sama memahami. Kemudian beberapa ahli mendefinisikan konseling dengan ya, beberapa pengungkapan ya. Misalnya contoh Harper mengatakan bahwa konseling itu merupakan hubungan timbal balik yang bersifat profesional. Hubungan timbal balik bersifat profesional ya, bukan tentu dengan orang ahli, di mana seorang konselor ya, ahli itu menolong satu orang atau lebih untuk berkembang, memecahkan sebuah masalah atau dan untuk meningkatkan pemahaman yang menyangkut sesuatu. Nah, kemudian konseling ini merupakan hubungan profesional ya, tadi dengan konselor itu orang ahli ya, antara seorang konselor tadi ya, konselor yang terlatih dengan seorang klien ya, konselor tentu bersertifikat ya. Nah, hubungan tersebut biasanya bersifat perorangan, person to person ya. Meskipun pada suatu saat bisa melibatkan lebih dari 2 orang ya, atau lebih ya. Nah, konseling merupakan bantuan yang didesain untuk menolong klien memahami dan mengklarifikasi pandangan mereka terhadap ruang kehidupan. Ya. Kemudian belajar untuk mencapai tujuan bermakna yang ditentukannya sendiri. Itu tujuannya yang bermakna, jangan tujuan tidak bermakna. Kemudian melalui pemilihan informasi yang baik dan penyelesaian masalah yang bersifat emosional atau antar pribadi. Nah, pemecahan masalah dalam konseling dilakukan melalui proses pengubahan. Ini proses ya, itu tahap demi tahap. Nah, maka ini ada ahli mengatakan bahwa konseling itu sebagai upaya bantuan untuk mengubah sesuatu yang diingini atau diharapkan ya, tidak terjadi atau menjadi dan atau sebaliknya. Orang nggak ingin sesuatu itu jadi konseling. Sedangkan Gibson dan Michel mengatakan bahwa konseling merupakan sebuah keterampilan dan sebuah proses yang harus dibedakan dari sekedar memberikan nasihat. Nah, ingat ya, konseling tidak sama dengan nasihat. Maka yang memberikan orang ahli. Kalau orang tua nasihat. Tidak sama dengan pemberian pengarahan, bahkan mungkin mendengarkan secara simpatik atau ketertarikan besar kepada problem yang dialami klien, seperti diperlihatkan para konselor ya, konselor profesional. Nah ini bedanya ya. Konselor mendengarkan secara simpati ya, problem yang diungkapkan oleh klien. Kadang-kadang kan klien ingin mengungkapkan dirinya. Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan hubungan timbal balik dengan menggunakan keterampilan bersifat profesional ya, sebagai upaya bantuan dari seorang konselor untuk menolong seorang atau lebih ya, mengubahnya sesuai yang diharapkan atau sebaliknya. Dia tidak berkepingin menjadi sesuatu, dia ingin menjadi A, misalnya dia pengennya jadi B, ya sudah dibantu ya, agar tidak terjadi dalam rangka ini dalam rangka meningkatkan pemahaman yang menyangkut sesuatu hal. Nah, proses konseling itu hendaknya dijalankan tidak sekedar memberikan nasihat dan memberikan pengarahan, namun lebih dari itu dilakukan secara simpatik, mendengarkan dengan ketertarikan besar terhadap problem yang dialami klien sebagaimana diperlihatkan para konselor. Ini tadi ya, diulangi ya.
ya, beberapa konselor profesional pada umumnya. Ini perlu diberi catatan ya, konseling itu juga harus dalam kondisi yang natural ya, itu lebih nyaman. Nah, konseling merupakan kegiatan yang pada hakikatnya di dalamnya terdapat unsur-unsur. Yang pertama ya hubungan timbal balik atau relationship. Kemudian yang kedua keterampilan profesional skill, profesional keterampilannya dari orang-orang yang profesional. Kemudian sebagai upaya konselor memberikan bantuan atau menolong offering help seseorang atau lebih. Kemudian adanya perubahan change ya, dari konseli atau klien ya, individu yang bermasalah sesuai yang diinginkan atau yang diharapkan itu tidak terjadi atau menjadi ya, dan atau sebaliknya. Tidak ingin malas maka ingin menjadi rajin. Kemudian meningkatkan pemahaman understanding ya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka konseling merupakan proses interaksi ya, serta diskusi antara tenaga profesional ya, konselor atau psikolog dengan individu atau kelompok. Nah, adapun tujuannya ini membantu individu atau klien memahami diri, mengelola emosi serta menemukan solusi atas masalah yang menimpanya untuk mencapai kesejahteraan psikologis, ya. Mampu mengembangkan diri, mengambil keputusan serta mempunyai kemandirian. Nah, itu ya. Ini awalnya harus dari klien dulu. Dia mempunyai kemampuan sehingga kemudian bertemulah dengan tenaga profesional sehingga akan terjadi kerjasama pemecahan masalah. Langkah-langkah konseling ya, apa langkah konseling? Merupakan suatu tahapan yang sering disebut dengan proses konseling, tahapan konseling gitu ya, langkah konseling, proses atau tahapan. Nah, langkah ini terdiri atas beberapa fase ya. Yang pertama adalah membangun hubungan. Dan kemudian diikuti dengan ya, ini report ya, diikuti dengan pengidentifikasian dan pengeksplorasian problem. Kemudian merencanakan solusi pemecahan problem, pemberian bantuan, kemudian diakhiri dengan tindakan serta penutupan sesi konseling, evaluasi dan follow up. Nah, langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan begini. Membangun hubungan ini yang pertama kali kan belum begitu akrab ya, ini assessment ya. Konseling dalam rangka pertama itu membangun hubungan, ribet saya. Kemudian ini merupakan penciptaan keadaan yang kondusif ya, penghargaan timbal balik ya, sehingga klien itu percaya ya, kamu kalau mau mengungkapkan isi hatimu ya, misalkan kalau belum kenal ya sebutkan namanya ya, saling percaya, keterbukaan dalam hubungannya, tahap pemahaman umum yang berkaitan dengan konseling ini perlu ya, membangun hubungan ribet ya, sebagaimana ya, ahli mengungkapkan bahwa beberapa faktor penting untuk membentuk hubungan konselor klien yaitu penghargaan dari konselor kepada klien, saling menghargai dan penerimaan positif, empati akurat ya, keaslian dan originalitas, diberikan kesempatan untuk mengungkapkan dirinya. Nah, kemudian membangun hubungan baik yang merupakan pencerminan keterbukaan yang harus dimiliki konselor. Nah, keterbukaan tersebut dimaksudkan bahwa dari awal konselor itu men-setting pemikirannya bahwa kegiatan yang dilakukan arahnya lebih pada pemenuhan kebutuhan klien, ya bukan pemenuhan kebutuhan konselor ya, ini ingat ya, ya jangan konselor ngotot supaya dianggap berhasil, agar dapat bertanggung jawab terhadap masalah dia sendiri ya, mencari pemecahannya dan mencari pemecahan. Nah, untuk itu ada ahli mengungkapkan bahwa tujuan yang harus dipenuhi oleh konselor
yaitu membangun hubungan positif yang menyenangkan. Senyum ramah, kemudian menjelaskan kepada klien proses konseling dan tanggung jawab timbal baliknya. Membangun hubungan positif tadi ya. Klien ketika ada datang lewat, mengenalkan, kita senyum ramah, silahkan mengenalkan. Kemudian memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi dan memverifikasi problem mana yang ingin diselesaikan. Kan banyak yang diungkapkan, baru satu verifikasi. Kemudian membuat rencana bersama klien untuk memperoleh data penilaian assessment tadi yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan proses konseling. Nah, kemudian sesudah itu diadakanlah pengidentifikasian dan eksplorasi problem. Nah, tujuan pengidentifikasian dan eksplorasi problem adalah agar klien dan konselor ini berdua ya, antara klien dengan mencapai kesepakatan tentang jenis, bentuk, dan cakupan problem untuk kemudian bersepakat mencari jalan keluar. Ya, jadi tidak boleh menjadi ketergantungan. Nah, yang tadi ya, problem tersebut perlu diidentifikasi sejelas-jelasnya dalam rincian yang lebih kecil. Sub-sub problem ya, mempartisi, memotong-motong supaya konselor mempunyai pemahaman yang lebih mendalam ya, serta klien menjadi lebih sadar dan terbuka terhadap masalahnya untuk upaya pelaksanaan konseling selanjutnya. Nah, kemudian capaian tujuan pengidentifikasian dan pengeksplorasian problem tersebut itu dilaksanakan dalam beberapa langkah, yaitu mendefinisikan problem, kemudian mengeksplorasi problem dan mengintegrasikan problem. Definisi problem yang mana yang harus diatasi, eksplorasi apa saja yang muncul, gejala apa, kemudian mengintegrasikan, menyatukan yang kira-kira cocok, yang sesuai. Ya, ini akan di satu-satu dibahas satu. Mengidentifikasi problem itu bagaimana ya? Ini dengan pendefinisian problem ya, itu merupakan upaya konselor bersama klien mengadakan identifikasi terhadap jenis-jenis informasi, yaitu kapan problem itu muncul, kemudian faktor-faktor apa yang mendahului dan menyumbang yang men-trigger terjadinya masalah ya, antecedentnya seperti apa yang menjadi pemikiran atau keyakinan ya, komponen-komponen masalah apa yang dirasakan ya, seberapa berat atau ringan masalah tersebut menurut klien ya, tidak sama karena setiap orang menganggap masalah itu berat atau ringan tidak sama, serta apa yang dilakukan dalam bentuk perbuatan ketika masalah itu muncul. Bahkan klien ya, ketika masalah muncul ya apa yang dilakukan, kemudian mengeksplorasi problemnya. Ini eksplorasi problem itu merupakan tindak lanjut yang dari kegiatan identifikasi. Jadi yang dilakukan ketika jenis-jenis informasi sudah teridentifikasi. Nah, bentuk kegiatannya adalah dengan mencari cara bagaimana informasi atau data-data dapat diperoleh, serta siapa yang harus bertanggung jawab untuk perolehan itu. Data-data informasi itu dicari melalui tanya jawab, menanyakan klien, menanyakan kepada keluarganya. Nah, informasi itu dikumpulkan kesepakatan antara konselor dan konseling melalui beberapa cara. Tadi informasi bisa didapat dari temannya juga ya. Nah, ini dari tes, dengan tes inventory akademik ini ke konselornya, observasi, wawancara ya. Nah, itu ya. Jadi observasi lingkungannya, wawancara kepada teman-temannya dan lingkungan, kemudian mengintegrasikan informasi. Nah, langkah ini diharapkan semua ya, dari semua informasi yang didapat itu dikumpulkan ya, untuk bisa diorganisasikan dan diintegrasikan, disatukan secara sistematis menjadi sebuah profil yang penuh makna mengenai klien
serta problem klien. Nah, kemudian masalah klien itu secara utuh bisa terlihat pada kegiatan ini tadi ya, integrasi tadi, hasil integrasi informasi ya. Nah, selanjutnya masalah tersebut menjadi pijakan untuk mulai menggali kemungkinan mengenai apa yang diperlukan dalam upaya pengubahan serta perakiraan dugaan hambatan ya, yang mungkin akan muncul ketika akan dilaksanakan pemberian bantuan, proses tahapan pemberian. Nah, kemudian merencanakan pemecahan masalah ya, atau solusi problem, prognosis ya, ini isinya ya, pembuatan rencana kegiatan untuk pemecahan masalah ya, serta pemecahan masalah serta perbaikan tingkah laku itu rencananya seperti apa ya. Nah, pada proses konselingnya tahap ini mempunyai urutan langkah-langkah. Yang pertama adalah mendefinisikan problem. Apa dulu problemnya, temanya apa, tanda kutip. Kemudian mengidentifikasi dan mendata semua solusi yang memungkinkan ya. Kemudian mengeksplorasi konsekuensi risiko solusi yang diusulkan, itu risikonya apa, serta memprioritaskan solusi yang paling tepat yang disepakati dengan risiko yang paling kecil. Nah, kemudian mendefinisikan problem tadi ya, ini kita lagi ya lebih dalami. Ini dapat dikatakan sebagai pendefinisian ulang dalam rangka mempersamakan persepsi ya, disamakan ulang pemikirannya antara ya, pemahaman antara konselor dengan klien ya, sehingga nanti bisa sejalan terhadap masalah ya yang dihadapi klien, kemudian pemecahan masalah. Kemudian mengidentifikasi dan mendata semua solusi yang memungkinkan. Ini apa saja solusinya, apa saja, A, B, C, D dengan risikonya ya, dengan cara-caranya. Nah, kemudian kemungkinan pemecahan masalah ini dicoba untuk diungkapkan, digali tadi ya, didata dengan cara dicatat satu persatu kelebihan dan kelemahannya. Ini walaupun itu kemungkinan yang dianggap paling mustahil ya, sampai pada itu ya, yang paling mustahil untuk diterapkan itu dicatat juga. Nah, ini tidak boleh diabaikan. Kemungkinan paling mustahil itu yang harus dikerjakan, catat juga. Kemudian mengeksplorasi konsekuensi itu tadi ya, konsekuensi solusi, risiko-risikonya ya. Dengan dukungan konselor sesekali memberikan sugesti ya, ini dalam proses itu konselor memberikan sugesti. Kemudian mengidentifikasi prosedur untuk tiap-tiap kemungkinan pemecahan masalah ya, tiap-tiap kemungkinan pemecahan masalah itu dikaji secara mendalam, prosedur-prosedurnya untuk nantinya bisa diterapkan atau tidak gitu ya. Kemudian memprioritaskan solusi yang paling tepat yang kira-kira akan disepakati. Nah, langkah ini merupakan lanjutan dari langkah sebelumnya ya. Dengan melalui penguatan, konselor harus tetap dalam itu memberikan penguatan kepada klien ya. Konselor mendampingi klien untuk bisa mampu berdiskusi, membuat keputusan, menetapkan solusi terbaik dari tiap-tiap kemungkinan pemecahan masalah sebagaimana sudah dikaji pada tahap sebelumnya. Sebagai prioritas yang siap dilaksanakan. Nah, kemudian pengaplikasian solusi dan penutupan konseling. Nah, tahap ini mempunyai kekuatan ya terhadap adanya tanggung jawab baik dari klien maupun konselor. Klien bertanggung jawab untuk melaksanakan solusi yang sudah disepakati, kan sudah disepakati bersama tadi ya dengan konselor. Ya, dia harus bertanggung jawab, harus berjanji kepada dirinya sendiri untuk melaksanakan itu dan terlibat aktif. Nah, inilah ya kemauan klien ini harus ada. Konselor memberikan penguatan ya, konselor memberikan penguatan terhadap apa yang dilakukan klien dalam pelaksanaan solusi, menentukan titik awal dan titik akhir konseling ya. Kemudian bertindak sebagai fasilitator, sebagai sumber ya, terutama untuk meluruskan apabila yang dilakukan klien itu tidak sesuai rencana,
dan menentukan kapan saatnya konseling harus ditutup atau diakhiri. Nah, ini penutupan konseling juga menjadi hak klien ya. Kalau klien setuju atau tidak. Nah, di samping itu juga menjadi sumber informasi tingkat keberhasilan dalam rangka tindak lanjut. Ini konselor ya, jadi sumber informasi. Kalau kamu baru sekian keberhasilan kita ini tadi ya dalam proses konseling, dengan kata-kata lain seperti itu. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan selalu bisa mengikuti apa yang saya kemukakan. Sebelum kita akhiri, saya ingin berdoa untuk kita semua, untuk saya, Anda, dan orang-orang yang kita cintai. Semoga diberi kesehatan untuk hari ini dan masa-masa depan yang panjang, sehingga selalu bisa mengikuti apa yang saya kemukakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.